tentunya. Dan boleh sembarangan untuk membacanya. Kita tidak boleh sembarangan untuk mengucapkan setiap apa yang diturunkan oleh Allah, karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini adalah ucapan Allah. Jadi tak boleh kita sembarangan mengucapkannya seperti huruf A, Ba, Ta, Sa yang memiliki yang disebut dengan tajwid. Ya, tajwid ini apa? Tajwid ya kita bagi menjadi 3 pembahasannya. Dan ini pembahasan yang cukup insya Allah detail ya, karena tajwid ini kalau dikatakan banyak sekali ya pembahasannya. Belum lagi nanti ada perbandingan antara satu bacaan dengan bacaan yang lain ya. Namun untuk bagi kita pemula ini ya saya bahas secara sederhana saja sesuatu atau ilmu pelajaran yang telah kita pelajari. Untuk materi kelanjutannya, insya Allah kita akan melanjutkan materinya pekan depan seputar bab ya, yaitu mad far'i. Insya Allah nanti kita buat slide-nya ya atau PPT-nya, insya Allah. Ya, untuk malam ini masih terus mengulang dan mengingatkan serta murojaah bagi teman-teman yang pernah mendapatkan materinya. Namun bagi teman-teman yang belum pernah, ya tambahan ya terhadap pemahaman yang mungkin dulu pernah belajar sebelumnya. Baik. Yang pertama teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, tajwid ini ya adalah ilmu yang tatkala di zaman awal-awal ya di kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu an, diperintahkan untuk dibuat dibuat buku ya, dibuat pedoman agar kaum muslimin dari negara-negara non Arab ya atau ajam seperti Eropa, Asia yang datang ke Masjidil Nabawi ya, Masjidil Nabawi ya atau Masjidil Haram. Kalau istilah orang Arab itu, teman-teman sekalian, Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu dua-duanya sama. Ya, namanya Masjidil Haram. Masjid Nabawi juga namanya Masjidil Haram. Ya, jadi istilah mereka seperti itu. Jadi dibuatlah kemudian pedoman agar orang-orang ajam, orang-orang pendatang ya yang ingin mempelajari Islam, ingin bisa membaca Al-Quran itu lebih mudah gitu. Karena kalau nggak segera dibukukan, ya nanti banyak yang meninggal daripada ulama-ulama, misalkan tidak mau terulang ya lagi terjadi lagi peristiwa perang Yamamah, diantaranya adalah banyak para hafizul Quran meninggal pada saat itu. Maka inisiatiflah Abu Bakar As-Siddiq ya untuk mengumpulkan Al-Quran ya. Kemudian berlanjut sampai zaman Umar, berlanjut lagi ya dibukukan dalam satu mushaf oleh Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ilmu tajwid ini kapan mulai dijadikan pedoman, kapan mulai dijadikan sebagai rujukan gitu ya, buku lah. Maka jawabannya adalah di zamannya Ali bin Abi Thalib oleh salah seorang tabi'in yaitu Abdus Salam ya. Teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah, dan kemudian berkembang pada zamannya Khalifah ya Bani Umayyah yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz ya. Pada zaman tersebut juga banyak sekali buku-buku ya atau ilmu-ilmu dalam Islam kemudian dibukukan ya, dimasukkan ke dalam satu maktabah yang berada di Syam ya, yang dinamai dengan Maktabah Baitul Hikmah, dan hancur maktabah tersebut di zaman Khalifah Bani Abbasiyah ya, keruntuhan Bani Abbasiyah, hancurlah maktabah terbesar yang sebelumnya dibangun ya oleh dinasti Umayyah.
Kemudian buku-bukunya sebagian besar dalam dunia teknologi ya dibawa ke Eropa begitu. Kemudian dipelajari di sana ya setiap rumus matematika atau ilmu astronomi ya dan lain sebagainya, ilmu biologi. Islam sudah memulai semuanya. Mereka bawa yang sekiranya menurut mereka ini bisa dikembangkan, mereka bawa ke Eropa. Dan sebagian besar ya dalam ilmu agamanya ini hilang ya, mereka bakar dan mereka buang ke laut abunya, dan saat itu dikenal dengan tahun kegelapan ya, yang dimana sumber air laut itu ya berwarna hitam dikarenakan tinta. Kalau kulihat teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jadi itu singkat tentang kenapa kita harus membukukan suatu ilmu ya agar tidak hilang. Nah, ilmu tajwid ya, ikhwati fillah, ahibba, sudah banyak dibahas oleh para ulama dan insya Allah ilmu ini masih terus terjaga yang bersambung kepada para ulama-ulama qiraah. Di sana ada Imam Abu Amr Ad-Dani ya, salah satu di antara qari'il Quran dan qurra ya pada zamannya, dan banyak para imam-imam besar ya datang kepada beliau dan mengambil riwayatan ya ijazah. Dan teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah ya, tahu yang dikenal juga dalam ilmu tajwid itu ada namanya Imam Ibnul Jazari ya, kemudian ada Sulaiman Al-Jamzuri, kemudian ada Imam Syatibi dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jadi sangat penting sekali bagi kita ini untuk terus menjaga ilmu tajwid, karena mudahnya zaman kita saat ini untuk mengakses setiap ilmu secara instan. Maka banyak sekali aplikasi-aplikasi seputar cara membaca Al-Quran, ilmu tajwid, begitu kan, yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Kalau mungkin ada sumbernya, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya perlu kita cari tahu ya, agar ya, setiap ilmu yang kita pelajari ini memiliki sumber. Ya, poinnya adalah insya Allah perbedaan dalam pembahasan ilmu tajwid ini tidak terlalu banyak, sedikit sekali, ya, sedikit sekali. Ya. Tidak sebanyak perbedaan dalam menentukan istidlal, ya, dan istiqra, ya, mentelaahan tentang terhadap ilmu al-hadis, ya. Ada sahih, hasan, dhaif, ya. Dhaif itu dengan macam-macamnya, dhaif karena sanadnya, dhaif karena riwayatnya, dan lain sebagainya, ya. Dhaif karena lafadznya dan lain sebagainya. Banyak sekali dalam ilmu hadis. Tapi kalau dalam Al-Quran tidak. Ya disinilah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, dan dengannya lah kami yaitu turunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Jadi dijaga ya cara bacanya, dan insya Allah tidak banyak sekali perbedaan. Adapun perbedaannya hanya seputar ijtihad saja. Ya kecuali mungkin ahlul hawa yang mereka mengarang-arang tentang materi ilmu tajwid. Baik, teman-teman sekalian, ya. Ilmu tajwid ya tadi kita definisikan adalah memperbaiki bacaan Al-Quran, ya. Yaitu menyamakan bacaan kita dengan bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyamakan bacaan kita apa yang pernah diucapkan, didiktekan Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril alaihissalam yang mengajarkan kepada Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabatnya. Jadi secara didiktekan. Tajwid artinya bagaimana bacaan kita ini seputar ya, sesuai dengan apa yang dibaca Nabi dan juga para sahabatnya waktu itu. Ya, seperti ada Ubay bin Ka'ab, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ibnu Mas'ud, ya, kemudian ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Amr, ya, dan lain sebagainya, para ahlul
qurra, ya, mereka semuanya adalah qurra, ya, radhiyallahu anhum wa radwan. Sampai kepada kita saat ini, ya, ilmu Al-Qur'an ini, bacaan Al-Qur'an ini tentunya melalui, ya, fase-fase, melalui zaman, ya, terus berkembang, dijaga cara baca Quran ini sebagaimana yang disebut dengan riwayatan as-sanad, ya, sanad yang bersambung, ya, kepada para masyayikh, ya, hafizahumullah jami'an wa rahimahumullah jami'an, terus berlanjut sampai kepada, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi periwayatan suatu ilmu, dan zaman sekarang menurut saya sangat penting sekali. Sungguh benar apa yang diucapkan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah. Dia mengatakan al-isnadu minad din, falau lal isnad laqala man sya'ala qal. Ya, jadi periwayatan, ya, merupakan bagian daripada agama, karena kesahihan, ya, agama ini, ya, adalah dari asalnya, dari sumbernya. Dari mana sumbernya dipastikan benar dan tidaknya? Tentu, ya, melalui rekomendasi yang disebut dengan sanad, ya, bisa berupa ucapan atau berupa tulisan, ya, lembaran. Kalau kita sekolah selama 6 tahun untuk menunjukkan kita pernah sekolah di sekolah A, maka dikeluarkanlah ijazah, gitu kan? Nah, begitupun dalam belajar, begitupun dalam berthalabul ilmi, dikeluarkannya sertifikat, dikeluarkannya syahadah, dikeluarkannya ijazah ataupun sanad. Nah, inilah yang kemudian dijaga. Makanya Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana asimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Ya, maka seorang mengambil ilmu tajwid hukumnya, ya, diharuskan, lazim. Man lam yujawwidil Qur'an, barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar sesuai dengan ilmu tajwid, atau dalam, ya, riwayat syair yang lain adalah man lam yusahhihil Qur'an, ya, asim, maka dia bisa berdosa. Li'annahu bihi ilahu anzala. Maka dengan ilmu tajwidlah Al-Qur'an ini yang kemudian diturunkan. Wa hakadha minhu ilaina wasl, dan sampai kepada kita saat ini, ya, secara terhubung, secara, ya, bersambung. Teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu tajwid ini pembahasannya seputar bagaimana cara melafadzkan Al-Qur'an, ya, bagaimana cara melafadzkan kalam ilahi dengan kalam yang benar, ya. Jadi kita sebagai umat manusia, sebagai umat, ya, daripada Nabi Muhammad SAW dan hamba Allah, tentunya harus benar-benar mengikuti, menjaga apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu tajwid, ya, teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ilmu yang kita katakan sangat penting sekali bagi setiap orang untuk mempelajarinya. Ya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan, ya, wa kadzalika ja'alna Ibrahima ummah, ya. Dan demikian kami jadikan Ibrahim itu sebagai ummah. Ummah itu apa artinya? Ya, sebagai contoh, sebagai suri toladan. Nah, dari umat menjadi imamah, ya, ada seorang pemimpin, ada seorang yang harus dilihat, yang harus ditiru, yang harus diidolakan, yang harus dicontoh. Ya, jadi teman-teman sekalian, contoh kita siapa? Baginda Rasulullah SAW. Kemudian siapa lagi? Para sahabatnya, ridwanullah alaihim ajmain. Siapa lagi? Para tabi'in, tabi'in, para ulama sampai kepada kita saat ini. Itulah yang dilihat, ya. Itulah yang dilihat. Kalau ada hadis berkaitan dengan ucapan Nabi dan itu lebih benar, maka tinggalkanlah ucapan ulama. Karena setiap ulama pasti mengatakan idza
fasahal hadis bahwa ya madhabi, dan apabila kau dapati suatu ucapan daripada hadis Nabi, ya maka itulah madhabku, maka tinggalkanlah segala ucapan dan keyakinanku. Maksudnya pandanganku terhadap permasalahan ini. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kita kembalikan kepada sumbernya ketika belajar. Baik. Ilmu tajwid pembahasannya dibagi menjadi 2. Ya, jadi kalau baca Quran dengan bacaan yang benar tentunya ya dibagi menjadi 2 pembahasan ya secara garis besar, yaitu mempelajari setiap huruf ya. Jadi ada huruf namanya. Seperti kita belajar bahasa Arab itu ya, kalimat itu terdiri dari isim, dari fi'il, dari huruf ya. Kalau dalam Al-Qur'an ya, ilmu tajwid ini berkaitan dengan yang pertama huruf. Ya, jadi huruf aja. Nggak ada lagi maksudnya isim, fi'il, nggak. Huruf. Karena berkaitan dengan setiap satu huruf ini cara ngucapinnya seperti apa. Ya, memberikan hak dan mustahak huruf tersebut. Hak itu artinya yang ada pada huruf tersebut, dan mustahak adalah sesuatu yang kita tambahkan yang sebelumnya tidak ada pada huruf tersebut. Jadi kita tambahkan ya. Dalam keadaan seperti ini dia memiliki ya sifat ini. Dalam keadaan seperti ini dia tidak memiliki sifat ini. Kayak gitu ya. Ahyanan gitu ya, kadang-kadang. Kemudian ya, yang kedua adalah berkaitan dengan tanda berhenti. Tentu bahasa yang membedakan bahasa Arab dengan baca Al-Qur'an itu di tanda berhenti. Karena di tanda berhenti ini dalam Al-Quran ya ada hukum-hukumnya, ada tata caranya, tidak seperti kita membaca buku ya dalam bahasa Arab, gitu ya. Kalau kita membaca Al-Quran ada tata cara berhenti ya. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacanya apakah alamina diberhentiin? Nah, maka ada tata caranya yang benar. Kalau dalam bahasa Arab kita bacanya alamina. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak gitu bacanya. Jadi dibaca semuanya. Tapi kalau dalam ilmu tajwid, ya ilmu membaca Al-Quran tidak boleh. Ada tata caranya. Oh, ini bacanya harus dijadiin sukun. Itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Diberhentiin begitu ya, tidak boleh dibaca. Nah itulah 2 pembelajaran ya ketika kita mempelajari bacaan Al-Quran, yaitu ilmu tajwid. Untuk mempelajari setiap huruf ya, yang pertama ini masih menjadi PR kita dan poin kita, yaitu setiap huruf diberikan hak dan mustahaknya. Maka di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama disebut dengan cara membaca huruf tersebut dengan mengeluarkan pada tempatnya, yang disebut dengan makharijul huruf. Dan yang kedua adalah memberikan karakter pada setiap huruf. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ya, inilah yang disebut dengan sifat. Sifatul huruf. Kemudian yang ketiga ya ada namanya hukum. Ketika ada 2 huruf yang saling bertemu, maka memiliki cara baca. Ya, cara bacanya hukumnya seperti apa? Ada yang dimasukkan ya. Man ya'mal. Bacanya bukan man ya'mal kalau dalam membaca Al-Qur'an ya, harus dimasukkan. Nun sukun ketemu dengan ya menjadi may ya'mal. Begitu. Kemudian ada alif panjang ida ja, gitu kan? Ida ja. Ada alif setelahnya hamzah. Itu kan bertemu dengan hamzah. Maka cara bacanya dipanjangkan banget. Namun kalau nggak ada hamzah bacanya biasa panjangnya. Ida, nah bacanya gitu. Ida ja. Jadi ja-nya lebih panjang daripada ida. Kenapa lebih panjang daripada ida?
ya idza jaa, ya ini lebih panjang. Kenapa? Ya karena ada alif bertemu hamzah, maka dia memiliki hukum. Ini yang disebut dengan ahkamut tilawah, hukum baca. Apa itu? Ketika ada dua huruf saling bertemu, ya. Baik. Alhamdulillah. Nah, ini masih yang menjadi pembahasan kita, teman-teman. Nah, untuk makharijul huruf, ya, ini kita udah selesai, namun nanti kita ulang lagi untuk pembahasannya agar teman-teman lebih melotok lagi, ya, benar-benar lebih kuat lagi pemahamannya dan lebih ngerti lagi, ya, materi tentang makharijul huruf. Makharijul huruf secara umum dibagi menjadi 17. 17-nya ini kita kelompokkan menjadi 5 bagian pada organ kita, yaitu yang pertama ada rongga, ya, yang kedua ada tenggorokan, yang ketiga lidah, yang keempat bibir, dan yang kelima hidung, ya. Jadi ada 5 di bagian kita ini ada 17 makhraj, ada 17 tempat keluar pada setiap huruf. Huruf ada 28 atau 29. Nah, dari 28 29 itu ada 17 tempat keluar. Kemudian sifat. Setiap huruf memiliki sifat, karakter. Di karakter huruf tersebut ya banyak sekali. Minimal satu huruf itu memiliki 5 sifat. Memiliki berapa? 5 sifat. Gitu. Bukan hanya satu. Biasanya kalau kita ngaji dulu yang ditekanin kol-kola terus, gitu kan? Yang ditekanin hamas terus. Padahal dia memiliki ya sifat yang lain, ada tebal, ada tipis, ada suaranya mengalir, ada suaranya ya ditahan, ada napas yang mengalir, napasnya ditahan, ada yang sedikit menguat ya karena sifatnya seperti itbaq contohnya, ada infitah yang harus membuka ya salah satu bagian di organ kita itu dipelajari di bab sifatul huruf. Kemudian yang ketiga ya di hukum tilawah. Ini ada banyak sekali penjabarannya teman-teman. Terutama bagi yang baru pertama kali belajar pasti langsung bingung. Ya, namun ya kita ikuti aja alurnya. Ingat 1-2 kali pertemuan kita nggak ngerti, bisa jadi memang Allah belum membukakan pintu ya kemudahan bagi kita. Butuh kerja keras, sama seperti orang bekerja ya. Tiap bulan dia bekerja setahun sampai 2 tahun, 3 tahun masih belum kebeli-beli rumah. Masih belum kebeli-beli mobil misalnya. Ini faktornya apa? Ya mungkin Allah SWT belum memberikan itu kepada dia. Ya butuh kerja keras lagi biar mendapatkan. Rupanya dia lebih bekerja keras, setahun 2 tahun bisa kebeli rumah, ya. Setahun 2 tahun 3 tahun 5 tahun bisa kebeli ya mobil, bisa umroh, bisa membahagiakan keluarga kayak gitu. Jadi butuh yang namanya kerja keras. Inilah motivasi yang disampaikan oleh Nabi. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Semangatlah kalian terhadap apa yang menjadi bermanfaat buat agama kalian itu, ya, yaitu agama Islam, untuk bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar itu semangat. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Apa aja. Ya, bisa jadi ilmu, bisa jadi pekerjaan. Kalau saya bekerja di sini, itu manfaatnya sedikit. Kalau saya kerja di sini lebih manfaatnya banyak, maka pilihlah yang banyak manfaatnya. Ya, maka pilihlah ilmu yang banyak manfaatnya untuk kita. Terutama ilmu Al-Qur'an ini tidak ada yang menjadikan alasan ya bagi setiap muslim ini tidak ya membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, tidak ada alasan. Oh, udahlah, saya emang nggak usah bagus-bagus baca Qur'annya, udah begini aja nggak boleh. Ya, kalau ini katanya cinta Nabi. Katanya berada di atas manhaj as-salimah. Gitu kan, manhaj salafus saleh. Ahlus sunnah wal jamaah. Harus belajar agar biar bisa istiqomah. Dipelajarilah tafsirnya, dipelajarilah kandungan-kandungannya. Kayak gitu. Ya.
Jadi teman-teman sekalian semangat terhadap apa yang menjadi manfaat buat kita ini. Ya, jadi sabar. Nah, pembahasan di hukum ini sebenarnya lebih membutuhkan praktek yang banyak di bacaan Al-Quran. Kalau sifat huruf ya lebih kepada hati-hati mengeluarkan huruf. Jadi harus hati-hati ya. Ada huruf yang sukun berbeda ketika dia berharokat. Nah, kemudian kalau makhraj ini ya start setiap hurufnya itu benar-benar kita fokus ya. Fokus. Misalkan mengucapkan huruf A di awal. A'udzu billahi bacanya enggak, jangan. A udah siap-siap. A'udzu billah bismillahirrahman gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Jadi itu kalau makhraj ya udah fokus dari awal. Hurufnya yang mau dikeluarkan apa. Oh ini sya, ini sa, ini so. Cara ngucapinnya gimana? Bedanya. Apalagi ketika dia kasroh. Ini za, ini ja, ini za. Cara ngucapinnya gimana? Ini da, ini do. Cara bacanya kayak gimana? Fokus, ya fokus di awal. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil atau fi tadlil. Maka ya fokus di awal ketika mau mengucapkan setiap huruf pada 4 keluarnya. Tip, ala kulli hal teman-teman sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu pengulangan dan pengingat bagi teman-teman semuanya, atau mungkin bagi yang belum pernah mendapatkan materi tersebut ya bisa menjadi tambahan wawasannya untuk istiqomah ya, untuk bisa memahami bacaan Al-Quran dengan bacaan yang baik. Baik. Untuk yang kedua, saya minta untuk memegang screen buat menampilkan surah An-Nas sampai dengan surah Al-Ikhlas. Tafadhol. Screen-nya ada? Ustaz, sebentar. Coba ditampilkan. Surah An-Nas ya Ustaz ya? Ya, surah An-Nas. Ustaz. Sudah ya Ustaz. Baik. Oke. Nah, surah An-Nas. Perhatikan teman-teman sekalian ya. Di surah An-Nas ini ya, kita coba terapkan di 3 materi tadi, yaitu makhraj, yaitu tempat keluar, sifat, karakter huruf, dan satu lagi hukum ya. Saya bacakan ya, ini 3 materi yang kita bahas dalam ilmu tajwid ya. Yang pertama adalah di makhraj. Makhraj pada huruf
Ko, ya, yang dimana tempat keluarnya ko ini adalah di pangkal lidah, disentuhkan ke daging lunak yang ada di atas tenggorokan kita itu, ya. Jadi ditekan aja nih daging di sini, boleh teman-teman sambil menerapkan, tekan ke atas saja. Nah, ko, gitu bacanya. Jangan dikedalamin tenggorokan ya, karena masih banyak ini yang membacanya dimasukkan ke tenggorokan bawah. Jadi bacanya ko gitu, ko gitu. Jangan. Bacanya dengan lembut ya. Ibnu Jazari mengatakan tata cara membaca Al-Qur'an itu bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Jadi baca dengan lembut. Naikin aja langsung ya pangkal tenggorokan ini ke daging ya, sesuai dengan tempatnya. Gitu ya, gini. Ko gitu ya. Nah, kemudian di ko ada lam di situ. Ada lam yaitu huruf la. La memiliki tempat keluar ya, torful lisan, ujung permukaan lidah ini disentuhkan ke depan ya, di gigi seri atau gigi taring. Jadi disentuhkan begini. O ya. O, u, kasih dhammah, u, ul, ditarik ke lam. Ul. Ya, ini buat contoh aja. Untuk minggu depan materi kita akan berlanjut di bab mad far'i dan Al-Qur'annya kita masuk surah Al-Insyiqaq insyaallah. Ya, ini buat pengingatan teman-teman semuanya ya. Jadi ul bacanya begitu. Kelam. Nah, ini berkaitan dengan tempat keluarnya. Kemudian sifat. Di sifatnya pada huruf sin contoh yang lebih terlihat, yaitu adanya desir suara ya dengan tajam. Qul a'udzu birabbin nas. Gitu bacanya. Ada ya. Saya ucapkan lagi qul. Tarik ke gigi. Qul a'udzu, a-nya hati-hati tipiskan. Nah, dia punya sifat tipis ya. Punya sifat tipis yaitu disebut dengan istifal. Jadi bacanya jangan qul a'udzu a. Qul a, tipiskan suaranya. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas. Nah, ada hukum di sini. Nun ketemu dengan nun, jadinya bertasydid. Jadi nun tasydid, ya cara bacanya adalah ditahan yang lama. Sudah berasa lama baru lepas, tapi jangan lama banget ya, lama. Ya contohnya ilahin. Nah, tahan, tapi jangan terlalu lama ya. Ilahin nas, gitu bacanya. Disesuaikan dengan ritme saja ya. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan sya. Kalau dalam bahasa Arab bacanya biasa min sya. Namun kalau dalam membaca Al-Qur'an membacanya milsya. Ya, jadi nun suaranya itu disamarkan. Tidak jelas bacanya minsya. Disamarkan menjadi mil gitu ya, samar. Gitu ya, bacanya begitu. Min syarril waswasil khannas. Isinya tetap dijaga. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, nun tasydidnya, sinnya memiliki sifat gitu ya. Nun tasydidnya memiliki hukum yang disebut dengan gunnah. Gitu kan?
Kemudian ada huruf yang memiliki makhraj ya, yang dijelaskan tadi di qa sama la. Bacanya jangan qul ya, ujung lidahnya ditaruh di gusi, jadinya tebel suaranya. Qul a'udzu gitu bacanya. Jangan, ya dia memiliki makhraj yang dimana kita letakkan. Qul ya ditaruh di lidahnya, ujungnya itu ditaruh di gigi gitu ya. Kemudian langsung dibuka A-nya, ditipiskan suaranya. Ul A. Begitu ya teman-teman ya. Baik. Sekarang saya minta teman-teman di sini ada berapa orang untuk membaca surah An-Nas ya. Sebagaimana yang tadi sudah saya contohkan. Kepada akhina Evan, tafadhol baca surah An-Nas. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Min syarr, ada ra-nya, jelaskan. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, jid. Bagus. Bagus ya, sin-sinnya. Kemudian yang perlu diperbaiki mingnya, hati-hati. Ming syarri, tipiskan hurufnya ya. Sya huruf tipis. Jadi dengungnya jangan tebel, jangan miong itu tebel, miong tipisin. Ming syarri gitu bacanya ya. Ustaz. Barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Sama-sama. Ini Afan, kayaknya tidak semuanya anak tes ya baca Qur'annya ya. Hanya beberapa orang saja. Yang kedua adalah saya minta kepada Khina Awi. Tafadhol. Ada sama kita? Kalau tidak ada, kita ganti kepada yang akhwat aja nih. Mega, silakan. Tina Mega, silakan. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi bagus. Bagus. Tenang lagi bacanya ya. Insya Allah lebih bagus bacanya dengan Mega ya. Amin. Syukur Ustaz. Jazakallahu khairan. Selanjutnya Anugrah, silakan.
Akhi Anugrah. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Ditahan nun tasydidnya, hukumnya malikin nas. malikin nas, ilahin nas, min syahril Tahan. Syarril. min syarril Syarril. min syarril wasiwasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iya, bagus. Semoga Allah sempurnakan lagi dan Allah lancarkan lagi baca Qur'annya. Akhirnya Anugrah ya. Dari mana akhirnya Anugrah ini? Mahasiswa? Mahasiswa. Baik, semoga Allah istiqomahkan terus ya. Baik. Qurannya. Bagus. Dari mana asalnya? Dari Sulawesi Selatan di Makassar. Makassar. Oh. Dekat sama Akhina Awi berarti. Iya, Ustaz. Saudara apa? Kenal, Bang. Ustaz. Oh, kenal temen. Tapi udah selesai ya, Awi ya. Baik, semoga Allah istiqomahkan terus ya. Tetap istiqomah. Akhirnya anugerah untuk terus bisa membaca Quran yang baik dan benar. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya, baik. Mungkin demikian pembelajaran kita malam hari ini. Saya buka sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Tafadhal. Saya kembalikan kepada Fasl. Fadhil Afina Ifa. Baik, Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Tafadhal bagi para partisipan yang ingin bertanya bisa secara langsung atau chat melalui fitur chat. Tafadhal jika ada yang ingin ditanyakan. Ada yang bertanya dari _mega. Bismillah, izin bertanya, Ustadz, bagaimana melafalkan huruf dho dengan benar? Seperti itu tuh. Ya. Penjelasannya. Melafalkan huruf dho ya. Nah, dho itu memiliki tempat keluar, yaitu makhrajnya itu di tepi tengah lidah tepatnya. Jadi ini lidah, dia adanya di sini. Nah, ya, tanpa ta'assuf ya, ta'assuf itu dilebih-lebihkan atau takalluf diberat-beratkan. Dho ya, dho. Baik. Dho apa dho? Coba. Huruf dho. Nah, kalau dho
berada di ujung. Ya, berada di ujung lidah. Jadi lidah itu dibagi menjadi 4 ya, pangkal, ini buat murojaah ya, pangkal, tengah, tepi, ujung. Di ujung lidah ini ya ada 3 pembagian. Ada ujung sini, ujung permukaan. Di sini ada huruf lam dan nun ya, itu na sama la. Kalau la itu di gigi, kalau na itu di gusi ya. La na sambil dilatih ya. La na. Nah, kemudian ada bagian yang kedua di ujung ini, punggung. Punggung lidah di sini. Ini ujungnya nih, ujung permukaan namanya torfun. Di sini ada zohrun. Namanya punggung ujung lidah. Tempat keluarnya huruf ro. Ya, karena lidahnya dibalik begini, jadi nggak nempel. Ya, jangan ditempel ra, nggak bisa nempel. Makanya dia adanya di ujung. Jangan nempel, ya, berada di atas. Ro, bacanya gitu. Ro. Nah, kemudian bagian yang ketiga ada ya di sini namanya kepala lidah, ujung kepala lidah. Jadi lebih banyak mengambil. Nah, ujung kepala lidah ini salah satunya memiliki huruf dha, ya. Ada 9 huruf di sini. Ada to, data, so, zasa, zo, zasa. Zo merupakan huruf ya yang tebal, yang ketika kita keluarkan zo ini bersentuhan atau menempel dengan gigi. Jadi ditempelkan dengan gigi seri atas. Tempelin aja. Zo gitu. Start. Ini biasanya yang sering salah tatkala ngucapin zo ini terlalu banyak apa yang disebutnya ya. Terlalu banyak suara yang dikeluarkan. Ini kesalahan dalam zo. Ini banyak sekali kita dapatkan. Sehingga seperti adanya sofir pada huruf zai. Ya. Za. Ya, ingat. Za ini ujung lidahnya turun ke bawah. Ya. Kalau zo ujung lidahnya nempel ke gigi. Bedanya di situ. Misalkan wal-zalimina. Dia memiliki sifat rokhawah, suaranya ngalir. Tapi suaranya ngalir jangan lantas tajam, keluarnya jadi banyak banget. Contohnya, ya fi wa adlama alaihim wa adlam. Adlam, bacanya adlam. Jangan terlalu azlam, sehingga tekanan lidahnya itu turun ke gigi seri bawah. Ya, jadi saking mungkin karena kuatnya zo, ya dia memiliki sifat idbaq, sehingga apa kita melemahkan di ujung, akhirnya lidahnya turun ke gigi seri bawah. Nah disitulah masuknya nanti makhraj zai, ada sifat sofir, dan itu salah. Jadi tetap stabil di atas. Wadzalimina, wadza, ya wa adlama alaihim wa adlama di atas di gigi wa adlama ya gitu ya. Jadi jangan ditekan kemudian turun ke bawah. Kalau turun ke bawah lidahnya itu jadi sofir pada huruf zai dan itu salah. Dan ini banyak sekali. Banyak karena dia berpikir ya kan ada sifat rokhawahnya gitu kan. Ini kalau nggak benar-benar kupingnya awas gitu kan gurunya gitu, maka lewat aja tuh bacanya begitu dan akhirnya salah. Dan ini banyak sekali yang kayak gitu ya. Begitupun huruf za ya sama, za juga sama. Za ini malah yang sering sekali ke zai ya. Contohnya ara'aital ladzina ara'aital ladzi yukadzibu. Jadinya jadi turun lidahnya yukadzibu gitu. Berarti jadi zai nanti. Jadi gitu. Ini hati-hati. Za ya. Tetap stabil di atas. Jangan diturunin ke bawah lidahnya.
di atas, di gigi seri atas. Karena di gigi seri bawah di situ ada huruf zai, ada huruf sa. Sa juga hati-hati larinya ke sa. Kenapa? Karena kita menekan di huruf sa karena sifat rokhawahnya, jadi turun ujung lidahnya ke gigi seri bawah. Sehingga apa? Muncullah jadi sa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi gitu bacanya. Dis sa itu namanya. Dia ditaruh di atas tetap. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, gitu. Dis langsung berhentiin. Ya, karena dia tidak ada suara yang menajam. Kalau suara yang menajam dialirin terus kayak tadi An-nas, ngalirin aja dia. Karena memang memiliki sofir. Jadi begitu ya. Ini yang sering sekali terjadi kesalahan. Alhamdulillah ditanyakan oleh Ustaz Mega buat tanbih kepada teman-teman yang lainnya. Ya agar kita sebagai guru di sini ada yang jadi guru lebih disebut lebih detail ya, menyimak bacaan muridnya ya, terutama di sifat-sifat yang mutasyabihat. Satu hurufnya mutasyabihat, zo ya, jangan bacanya zo ya, zo itu julidanya di bawah, ini nempelin langsung do gitu ya, langsung ditempelin, jangan zo ya. Hafiz, jangan hafiz tapi hafid ya. Fi lauhim mahfuz. Langsung tempel di atas. Jangan turunin ke bawah. Kalau turun ke bawah jadi za. Fi lauhim mahfuz. Jadi z. Turun ke bawah itu lidahnya. Tempelin aja dia. Fi lauhim mahfuz. Jadi ada suara nya itu cuma dikit, nggak banyak, ya. Jadi suara yang dialirkannya itu sedikit, ya, tidak banyak. Baik, demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya, Afina, Ukhtina, Mimi. Ada lagi? Silakan mau bertanya. Ada lagi Ustadz yang bertanya di kolom chat dari Yaniskorama. Izin bertanya, cara melafalkan huruf go yang benar bagaimana ya Ustaz? Huruf go, cara melafalkan huruf go itu berada di pangkal, berada di ujung tenggorokan. Jadi tenggorokan itu kita bagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama adalah go, ya. Di bagian pertama ada di sini pangkal di bawah zakun, tepatnya di bawah zakun lebih mudah. Jangan terlalu ke bawah, ya. Nanti terlalu memaksa ketika a-nya sama gitu, terlalu neken, enggak sama gitu ya, diringankan. Jadi jangan terlalu ke bawah. Kemudian bagian yang kedua ada di tengah, ya, dan yang ketiga di atas zakun tengah ini, ya. Ada ain dan ha, dan yang terakhir ghain dan kha. Ghain dan kha itu di ujung lidah, di ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan teman-teman bisa di sini nih. Sini ada daging. Ini ada daging lunak kan? Nah, di belakang daging lunak posisinya. Kalau 4 jari kita ini taruh di janggut, kemudian ditelungkupkan. Nah, maka sampai dilekukan tenggorokan itu. Jadi ini muka kita, ya, ini tenggorokan. Nah, di sini. Ya. Di situ tempat keluarnya huruf ghain dan kha, ya. Kuatkan suaranya tinggikan, maka sudah bisa ketemu insyaallah. Ga. Nah, udah jelas, ya. Di situ ada temannya kha. Sama. Ga, kha. Ga, kha. Ya, ga itu mulainya dari G. Kalau kha mulainya dari K. Kha, ya. Makanya K sama Q itu berdekatan makhrajnya dengan ghain dan kha. Berdekatan, ya. Karena setelah ga sama kha itu ada K sama Q, ya.
di atas ya, karena makhrajnya ujung tenggorokan berdekatan dengan pangkal lidah. Yang dimana pangkal lidah ini tempat keluarnya huruf qa dan huruf kaf. Gitu ya. Nah, jadi hati-hati ketika dia kasroh ya pada gha dan kha. Kalau kasroh suaranya harus menipis ya. Gi, khi. Jangan ri, khi ya, ditipiskan. Baik, barakallahu fiik. Demikian yang bisa saya jawab. Ada lagi? Mungkin sudah tidak lagi yang ingin bertanya, Ustadz. Tafadhol, mungkin ada yang ingin disampaikan, Ustadz, sebelum ditutup kajiannya. Ya, 1 atau 2 menit saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman para hadirin wal hadirat rahimakumullah jami'an. Tetap selalu istiqomah ya, 1 pertemuan, 2 pertemuan, 3 pertemuan. Nampaknya kalau kita membenarin bacaan nggak bisa-bisa, sabar dulu ya. Atau ketika kita bertemu dengan gurunya ya, ada saya punya jamaah gitu kan, seorang bapak-bapak begitu. Dia ini baca Qur'annya berantakan. Mungkin huruf aja tertatih-tatih, terbata-bata bacanya. Di awal-awal semangat gitu kan. Terus saya kasih semangat apa bagaimana gitu kan. Nah, mungkin karena dia banyak libur dikarenakan pekerjaannya, akhirnya celetuklah dalam ucapannya dia. Dan itu disampaikan ke saya. Ustadz kalau ngajarin baca Al-Quran grade-nya tinggi banget kayak gitu kan. Kalau saya kan baru kayak gini. Gitu. Kemudian saya bilang bukan masalah grade tinggi, grade atau penilaian yang tinggi atau tidak gitu kan. Justru kalau bacaannya yang benar nggak ngelihat dari situ gitu kan. Kalau memang bacaannya yang benar ya harus totalitas diperbaiki gitu kan, mananya yang kurang. Namun tentunya harus bertahap ya. Tidak sekali pertemuan seluruh kesalahan baca Quran seseorang itu ya diperbaiki oleh kita, terutama bagi guru ya. Kayak gitu. Bagi guru. Kemudian bagi pesertanya ya, orang yang belajarnya, maka bersabar ya. Bersabar. Insyaallah likulli sabran ghuflajatan wa ghufrana. Maka bagi setiap kesabaran itu akan ada ghufran ya, ampunan dari Allah dan juga jalan menuju kesuksesan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Next, sampai jumpa lagi insyaallah pada pekan depan di hari Selasa malam Rabu dan di hari Kamis malam Jumat. Sehat-sehat semuanya. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah jaga kita dari segala fitnah, dari segala bahaya, dan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ini mudah bagi kita untuk diserap dan mudah bagi kita untuk mengamalkannya serta bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Yang benar hanya milik Allah dan yang kurang dari kejahilan dan kefakiran ilmu saya kembalikan kepada khas untuk menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Saya sudah kajian tahsin kita pada hari ini. Jazakumullah khairan kepada para partisipan yang telah hadir di kajian tahsin pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kajian-kajian selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin sedikit mengingatkan karena bertepatan dengan malam Jumat disunahkan untuk baca surah Al-Kahfi. Mungkin sekian kajian tahsin kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Jani Asidik dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup kajian pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sekian kami dari LDK Al-Futuah Institut Teknologi PLN. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.